Ya, akhirnya sampai juga ya. Sedikit saya jelaskan untuk technical session ya. Jadi begini saudara, kita akan ada total 5 session, 1, 2, 3, 4, dan yang kelima adalah tanya jawab ya, session terakhir tanya jawab. Dan setiap session akan berjalan kurang lebih 45 menit, 55 menit, lalu break, selalu ada break in between, break sekitar 10 menit, 15 menit, mungkin saudara ada yang mau ke toilet ya, toilet break, dan juga mungkin ada yang mau minum ya, tapi breaknya diantaranya hanya sekitar 10-15 menit, kecuali antara session 2 dan session 3 kita ada lunch break 1 jam. Ya, seperti saudara yang sudah pesan makanan, tentunya makanan akan disediakan, nanti boleh makan di belakang. Tapi bagi saudara yang hendak mencari makan di luar, dipersilahkan, hanya please come back pada saat kita start session ketiga. Ya, nah sekali lagi bahwa penting sekali saudara untuk stay sampai session 4, at least session 4. Kalau saudara tidak ada waktu untuk mengikuti question and answer, Q&A session 5, that's okay, nggak apa-apa. Semua session nanti juga akan direkam dalam video ya. Jadi please ikuti sampai 1, 2, 3, 4 paling tidak. Kenapa? Karena mengetahui 50% terkadang tidak ada bedanya dengan mengetahui 20%. Nah, we're talking about spiritual warfare. Bahkan mengetahui 80%, yang 20% sisanya kita tidak tahu. Dan sehingga bisa terjadi sesuatu di yang 20% ya. Saya harap saudara bisa memahami ya. Ya, yang sisanya yang kita tidak tahu akan selalu berpotensi untuk menimbulkan error atau salah tangkap atau salah aplikasi atau ketidakfahaman. Ya, jadi seperti itu saudara. Nah, session 5 Q&A, question and answer, tanya jawab. Nah, nanti akan dibagikan kertas. Apakah sudah dibagikan tadi belum ya? It's okay. Oh, sudah. Oke, baik. Ya, jadi kalau saudara ada pertanyaan, saudara tidak harus menunggu sampai session 5, ya. Saudara boleh tulis pertanyaan ya di dalam kertas dan nanti akan dikumpulkan oleh panitia dan saya akan berusaha jawab di session yang kelima. Nah, tentunya tidak akan 100% terjawab semua. Nah, jadi dari kenapa harus tertulis sehingga nanti bisa saya sortir yang mana yang paling relevan, saya akan mulai menjawab dari situ. Karena kita punya session tanya jawab 1 jam, 60 menit. Justru itu yang paling panjang session tanya jawab. Dan hopefully bisa terjawab semua, tapi kalau tidak saya akan ambil yang paling relevan. Pertanyaan-pertanyaan yang paling relevan ya, jadi akan kita jawab di session yang terakhir, session yang kelima. Ya, jadi sekali lagi saudara di tengah-tengah session sekalipun saudara ada pertanyaan silahkan tulis supaya tidak lupa. Jadi jangan menunggu sampai session 5 baru saudara tulis ya. Tulis dari sekarang, it's okay, you keep it. Nanti sebelum session tanya jawab akan dikumpulkan dan saya akan jawab di session yang kelima. Ya, kurang lebih demikian ya yang terjadi, yang akan terjadi. Oke, nah session 1 tentunya kita akan berbicara tentang general information, hal-hal yang umum. Lalu session 2 kita akan masuk ke dalam, ya karena ini bicara tentang spiritual warfare, tentang apa yang kita hadapi. Session 2 berkata tentang kalau kita bicara spiritual warfare, peperangan rohani, kurang lebih session 2 kita akan belajar tentang siapa musuhmu. Ya, nah nanti saudara akan tahu mengapa penting untuk kita mengetahui lawan kita. Lalu session 3 kita akan belajar tentang ya kurang lebih tentang posisi kita, senjata apa yang kita pakai, bagaimana kita bersikap. Dan session 4 lebih ke apa yang kita hadapi hari-hari ini. Dan session 5 tanya jawab. Oke. Baiklah, kurang lebih itu deskripsinya ya bagaimana ini akan berjalan. Ya, mungkin beberapa dari saudara sudah pernah ada yang mengikuti seminar serupa, sebetulnya ini yang ketiga yang pernah saya jalankan. Ya, kurang lebih sama. Oke, baiklah kita start dari yang pertama. Ya, seperti saudara tahu, spiritual warfare, equip yourself. Nah, selalu saya akan start dari pertanyaan demikian. Mengapa kita melakukan ini? Nah, sebetulnya sama, saudara bisa bertanya dengan saudara sendiri, mengapa saudara hadir hari ini? Mengapa kita melakukan ini? Karena begini saudara. Kalau kita jujur, kita bicara spiritual warfare ini adalah topik yang amat sangat jarang sekali kita jumpai dari atas mimbar, betul kan? Ya, saya percaya saudara mungkin beberapa di antara saudara sudah bergereja 10 tahun, 20 tahun lebih dari, tapi boleh bisa dihitung, mungkin tidak sampai separuh tangan, tidak sampai 5 kali, atau mungkin belum pernah saudara dengar hal ini
dijelaskan di atas mimbar. Tentunya berbagai alasan, mungkin terlalu tanda kutip seram kah, atau terlalu advance kah, atau terlalu complicated kah, tapi ini langka. Langka, benar-benar langka. Nah, puji Tuhan sebetulnya secara pribadi saya sudah tadinya mau merilis seminar ini tadi tahun lalu, tapi selalu terhenti, selalu terkendala dan seterusnya sampai akhirnya setelah berdoa dan oke, this is the time, ya, this is the time. Walaupun tidak mulus untuk sampai ke hari ini. Jadi jika hari ini boleh terjadi, saya percaya this is benar-benar kasih karunia Tuhan. Ya, sekali lagi, mengapa ini terjadi? Kenapa kita melakukan ini? Nomor satu, equipping. Sudah menjadi satu DNA kami, yaitu untuk mengequip generations. Mengequip itu maksudnya adalah memberikan informasi, saudara. Sehingga sebetulnya seminar ini pertama saya desain dalam bahasa Inggris, ya, karena targetnya sebetulnya next generation, yaitu generasi muda yang setelah high school mungkin 18-17 tahun sampai plus minus 25-30, ya. Tapi ternyata dilihat mungkin pesertanya banyak yang lebih berbahasa Indonesia, sehingga kita switch ke bahasa, ya. Sehingga nanti kalau ada translation yang rada kaku, itu karena Google Translate dari bahasa Inggris ditranslate ke Indonesia. Ya, tadinya semuanya dalam bahasa Inggris semuanya, tapi sudah ditranslate dalam bahasa Indonesia, kecuali beberapa bagian yang to be honest, tidak sempat ditranslate ke bahasa Indonesia. That's okay, saudara. Dan ayat-ayat juga kita akan buka, ada yang dari dalam bahasa Inggris, juga di dalam bahasa Indonesia. Saudara boleh ikuti di Alkitab saudara sendiri. Nah, penting sekali saudara tahu di mana itu letaknya di Alkitab saudara. Ya, oke. Nah, sekali lagi, spiritual warfare. Saya tanya satu pertanyaan, tapi nggak usah dijawab. Saya awali dengan satu pertanyaan yang saudara tidak usah jawab, tapi saudara tanya kepada diri saudara dalam hati, dan silahkan jawab dalam hati. Adakah di antara saudara yang takut? Warfare, peperangan. Adakah di antara saudara yang takut? Oke, nggak usah dijawab. Nggak usah dijawab, tapi pasti jawabannya ada yang iya, ada yang tidak. Nah, pertanyaannya begini, takut, khawatir, ya, kebanyakan rasa takut itu muncul karena apa, saudara? Karena tidak memiliki informasi yang akurat. Itu mengakibatkan rasa takut. Oke, spiritual warfare berarti ada musuhnya toh. Ada musuhnya. Beneran loh. Memang nggak kelihatan. But this is the real. Ini nyata, walaupun tidak terlihat. Ya. Jadi musuh itu benar-benar ada. Peperangannya juga benar-benar ada. Sungguhan ada. Nah, makanya penting banget kita memiliki informasi, bukan cuma informasi, tapi informasi yang akurat. Itu krusial, saudara. Penting sekali. Nah, misalkan begini, ada seorang datang dan minta, Pak, tolong dong doakan saya takut. Begini. Saya doakan, dalam nama Yesus, engkau tidak akan takut lagi. Pertanyaannya, apakah dia tiba-tiba jadi berani? Belum tentu, saudara. Kenapa? Tapi begini, ada orang takut, ya. Seperti saya katakan bahwa takut biasanya dikarenakan karena dia tidak memiliki informasi yang akurat. Tapi begitu dia diberi informasi yang benar, maka dia tidak perlu takut lagi. Juga dalam hal ini, begitu saudara memiliki informasi yang benar, maka nggak usah berbusa-busa. Harusnya otomatis rasa takut itu akan hilang. Kenapa? Karena kita bisa berposisi, sekarang saya udah tahu, gitu loh. Nangkap maksudnya? Informasi sekali lagi sangat penting, karena dari informasi saudara bisa membangun knowledge, pengetahuan. Dari knowledge baru saudara bisa masuk ke understanding. Dari understanding saudara masuk ke yang namanya wisdom. Itu nggak bisa di-jump, nggak bisa di-skip. Informasi menghasilkan knowledge menghasilkan understanding kalau dijalani dengan benar. Dari understanding masuk ke yang namanya wisdom. Nah, itu sebetulnya hal yang berbeda. Ya, saya tidak akan detail itu, tapi pentingnya informasi. Ya. Jadi apa yang akan kita lakukan hari ini? Saya akan membagikan informasi. Bukan berarti saya mengetahui seluruhnya A sampai Z atau saya paling tahu. Tidak juga, saudara. Hanya mungkin kebetulan, saya menggunakan kata kebetulan, saya menerima informasi lebih dahulu dari saudara, dan saya hari ini membagikan kepada saudara. Itu yang beban kami, ya, untuk mengequip generation. Ini perlu diketahui. Informasi ini perlu diketahui sehingga kita tidak berjalan di dalam gelap.
Ya, intinya seperti itu, saudara. Ya, so please, jika saudara perlu mencatat, silahkan ya, atau saudara sit and dengarkan baik-baik juga, it's okay. Now, alasan berikutnya mengapa kita buat seperti ini? Nah, tentunya nanti akan ada tema-tema yang lain. Ini adalah hanya salah satu tema, spiritual warfare. Paketnya, seminarnya, kita selalu bikin seminar, nanti hopefully kita akan bikin sehari 4 session, 5 session. Nah, ini akan berkaitan dari satu tema ke yang lain. Contohnya ini spiritual warfare. Nanti ada tentang spiritual authority and power. Berkaitan sama ini. Power and authority. Lalu the kingdom of God. Itu semuanya satu paket bisa dibayangkan. Lalu healing series. Ya, semuanya satu paket. Nah, kalau saudara dapat semuanya, nanti saudara bisa berposisi saudara yang akan mengequip generation. If you don't have the information, pada saat saudara kalau nggak punya informasinya, saudara kalau nggak punya knowledge-nya, saudara berdiri di samping orang itu tanya sama saudara tidak bisa jawab. Orang itu minta tolong, kita nggak bisa tolong. Pada saat kita mau tolong orang, kita harus di dalam position to give. Mungkin bukan give physically. Tapi kalau kita tidak di dalam position to give, kita nggak bisa menolong. Ya, saya rasa saudara paham ya, seperti dikatakan orang yang tidak bisa berenang, dia tidak bisa menolong orang yang akan tenggelam. Jadi, mengapa kita melakukan hal ini? Sekali lagi, equipping generations, ya. Ya, tentunya ini juga satu generasi, walaupun mungkin bukan anak-anak muda, tanda kutip anak muda, yang usia belasan tahun, ya. Tapi kita akan adakan, hopefully, saya belum tahu kapan, seri-seri berikutnya. Dan di dalam juga bahasa Inggris, ya, bukan hanya bahasa Indonesia, karena most of them adalah English speaking people. Ya, oke. Saya rasa itu yang perlu kita pahami. Ya, satu hal lagi saudara. Banyak yang kita hadapi yang terlihat natural. Problem yang kita hadapi. Setiap kita punya problem yang berbeda. Problemnya natural. Tapi penyelesaiannya belum tentu natural. Saudara tahu arti kata mentok? Mentok tuh, saya udah coba semua cara, nggak bisa. Itu mentok namanya. Bisa jadi seperti itu pada saat kita menghadapi sesuatu. Nah, jadi apapun yang kita hadapi, problem sekalipun yang kelihatan natural, akarnya mungkin supernatural, tidak terlihat. Jadi kalau problemnya itu sebetulnya di-driven by, ya, disebabkan oleh sesuatu yang supernatural, maka penyelesaiannya juga harus supernatural. Tapi di titik itu tidak semua orang tahu, dan pada saat diberitahu juga tidak semua orang mau melakukannya. Hanya karena mungkin mereka berpikir, ya nggak masuk akal. Ingat ya, something that you cannot see bukan berarti itu tidak ada, cuman nggak kelihatan. Tapi itu ada. Ya, kalau saudara buka Alkitab, saudara pasti tahu yang saya maksud. Ya, belum tentu, bukan berarti tidak ada, cuman tidak terlihat. Ya, sekali lagi demikian saudara, itu penting sekali. Dan mengapa kita melakukan ini? Satu lagi ya, itu mengapa kita perlu tahu spiritual warfare? Karena sebetulnya setiap saudara yang di sini, kalau saudara lahir baru, sebetulnya saudara sudah masuk ke dalamnya. You are in a war. You are already in a war. Saudara sudah berada di dalamnya. Kita bisa bilang, kok saya nggak kerasa? Bukan berarti tidak terasa, bukan berarti saudara tidak di dalamnya. Saya jelaskan sedikit begini saudara. Begitu saudara lahir baru, saudara berpindah dari gelap ke terang, betul kan? Berarti pihak gelap tidak akan dengan rela membiarkan engkau pindah dari gelap ke terang. Mereka akan berusaha dengan segala cara untuk menarik kita kembali masuk ke gelap. Itulah namanya spiritual warfare. Jadi segala sesuatu yang menghalangi saudara untuk mencapai tujuan Tuhan menciptakanmu, it can be spiritual warfare. Apapun itu, you name it. Ya, segala sesuatu yang menghalangi kita untuk hidup di jalan Tuhan, itu bisa spiritual warfare. Meskipun kita tidak terasa. Nanti kita akan belajar lebih banyak. Ya. Di akhir session saudara akan punya pemahaman yang lebih dalam bagaimana bersikap dan mengidentifikasi, oh this is spiritual warfare. Seperti itu. Masalah dalam keluarga kah, di dalam pekerjaan kah, dan seterusnya.
Ya, saya harus cepat saudara karena to be honest sebetulnya materinya tidak bisa diselesaikan di dalam 1 hari, 4 session pun tidak cukup. Jadi mungkin nanti di tengah-tengah mungkin saya harus sedikit ngebut, ya silakan. Atau mungkin beberapa silabus harus ada yang saya cut terpaksa karena waktu yang mungkin tidak cukup. Oke, nah ya next slide please. Ini secara cepat ya, secara cepat. Next slide please. Nah ini masih dalam bahasa Inggris ya. Jadi ini cuma saya memberitahu saudara kira-kira apa yang bisa kita dapat sebetulnya. Yang perlu kita tahu ya. Masihkah ada? Yes. Siapa yang terlibat? Seperti apa sih spiritual warfare? Ya. Siapakah musuhmu? Kapan terjadinya? Di mana terjadinya? Apa bedanya spiritual warfare dengan natural warfare? Apakah Tuhan mengizinkan? Nah, ini menarik. Lalu apakah posisi kita? Bagaimana posisi kita di dalam peperangan? Dan bagaimana strategi kita, juga bagaimana strategi musuh. Next slide please. Ya. Apa senjata yang bisa kita pakai? Senjata kita berarti ada senjata lawan juga, saudara. Ya. Lalu bagaimana bicara tentang defense dan attack? Ya, bertahan dan menyerang. Nah, mengapa tadi sudah kita bahas pengetahuan atau knowledge atau information itu sangat penting. Lalu bagaimana latihan yang harus kita lakukan atau yang bisa kita lakukan? Dan apa yang dimaksud dengan national service? Tahu artinya national service? Bahasa Indonesianya wajib militer. Nah ini mungkin kalau anak-anak muda sekarang nggak tahu, tapi mungkin yang usia saudara saya rasa tahu. Ya, nanti kita lihat. Wajib militer nggak ada, mungkin di negara-negara, banyak negara sudah tidak ada. Ya. So what is the weakest link? Weakest link. Titik terlemah. Apa maksudnya? Oke, menarik. Lalu bagaimana terjadinya proses kekalahan? Ya. Lalu apa yang dimaksud dengan stronghold? Stronghold itu apa bahasa Indonesia ya? Apa? Benteng, kubu. Yes. Ya. Lalu bagaimana spiritual warfare di zaman modern? Boleh lanjutnya slide. Nah, masih ada 1 halaman lagi nih. Lalu apa yang terjadi dengan senjata saya? Pada saat kita menggunakan senjata tapi tidak berfungsi, there is something wrong. Apa yang terjadi? Lalu apakah yang dimaksud dengan ranking, tingkatan di dalam roh? Ya. Lalu apa yang dimaksud dengan istilah ini? Be clean and stay clean. Ya. Lalu pentingnya priesthood, ya, keimaman, altar atau mesbah dan sacrifice atau pengorbanan. Nanti itu di session 4. Lalu bagaimana kita berdoa jika kita berada di dalam peperangan rohani? Lalu pentingnya identitas di dalam Kristus. Dan apa sajakah hal-hal yang berbahaya? Segitu banyaknya saudara, bisa dibayangkan. Ya, tentunya tidak akan selesai di dalam 1 hari. But that's okay. Ya. Nanti karena seperti saya katakan itu akan terconnected dengan seri-seri berikutnya seperti spiritual authority, spiritual power dan seterusnya dan seterusnya. Oke, next slide please. Ya. Ya, mengapa kita perlu tahu ini? Tadi sudah saya jelaskan singkat ya. Nah, sebelum kita masuk, nah seperti saya sudah jelaskan, session 1 ini general information, hal-hal umum sebelum kita masuk tentang musuh kita siapa, bagaimana dia, cara kerjanya, dan bagaimana posisi kita. Ini informasi yang umum di session 1. So please sabar, nanti yang paling seru di session terakhir tentunya, session 4. Ya, tentunya disimpan di belakang. Oke, next slide please. Nah, ini yang perlu dipahami dulu. Ya, seseorang mungkin bisa bertanya, loh sebentar apa masih ada spiritual warfare? Tadi kita tahu jawabannya masih ada. Bukankah musuh sudah dikalahkan? 2000 tahun lalu saat Yesus mati di salib, sudah dikalahkan. Betul saudara. Tapi kok bisa masih ada? Bahkan Alkitab mengatakan kita lebih dari pemenang, kita di dalam Kristus Yesus. Betul kan? Tapi kok masih ada? Musuh telah dikalahkan dalam pertempuran. Ya, dalam dikalahkan waktu Yesus mati di salib. Tapi mengapa masih ada? Tahu jawabannya? Karena karakter atau the nature of the enemy. Nature itu apa ya bahasa Indonesia? Ya, sifat alami musuh. Ya, sifat alami musuh adalah 1, liar, pembohong. Dia akan selalu berbohong. That's number 1. Dan masih banyak lagi. Pencuri, dia akan selalu mencuri dan dia licik. Ya, rebellious, pemberontak, itu sifat alami. Sehingga meskipun dia sudah dikalahkan secara legal, secara resmi dia sudah kalah,
Tapi karena sifat-sifat jahatnya, maka dia tidak akan diam saja, dia akan terus mencoba. Kita bisa tidak setuju, udah nggak ada kok zaman sekarang. Nanti di akhir session saudara akan tahu, masih ada saudara. Musuh sudah dikalahkan, Ya, itu satu fakta, dia sudah kalah. Jadi ingat, di posisi ini adalah kita berperang tapi musuhnya sudah dikalahkan. Nah, mungkin ada yang bilang, ya udah kalau gitu selesai, kita bubar. Musuh sudah kalah, kita tidak perlu belajar apa-apa lagi. Sebentar saudara, musuh sudah dikalahkan tapi dia masih berkeliaran. Oke, ingat, something supernatural tidak bisa dipahami dengan logika, tidak bisa. Ya, tapi intinya itu musuh sudah dikalahkan. Jadi kita fight bukan for victory, tapi from victory. Kita berperang dari kemenangan, bukan supaya menang. Ya, sekali lagi banyak hal yang bersifat spiritual atau terhubung di alam roh, meskipun kita mungkin tidak mengetahuinya. Saya yakin saudara, beberapa di antara saudara tahu bahwa kita ini terdiri dari 3 bagian, roh, jiwa, dan tubuh. Oke? Yang kelihatan tubuh, tapi kita memiliki jiwa, tidak terlihat, bisa disentuh, bisa dirasakan. Dan yang paling dalam roh. Tapi identitas kita adalah roh. Jadi kita ini sebetulnya roh, manusia roh. Bukan cuma rohani, tapi manusia roh. Oleh karena itu, now this is important. Oleh karena itu, apapun yang kita lakukan out of spirit akan menimbulkan reaksi in the spirit. Karena kita roh. Kalau saudara pahami itu, saudara bisa lebih memahami kenapa kok ini masih ada, kenapa kok hal-hal yang terlihat seperti natural ternyata akarnya spiritual, karena engkau adalah manusia roh. Engkau adalah manusia roh, itu bedanya. Nah, ini yang ketiga penting, pertempuran yang kita tolak, the battle that you refuse to fight, mungkin anak cucu kita yang harus melawannya. Oh ya, yes, it's in the Bible, saudara. Saudara baca kisah Daud. Apa yang dilakukan Daud tidak berhenti di Daud, anak cucunya. Ya, so please, dapatkan informasi yang paling akurat. Oke, next slide please. Ya, general session ya, kita masih. Oke, musuh tidak ingin tahu, Anda tahu bahwa Anda sedang berperang. Tentunya dia tidak ingin tahu. Makanya apa? Dihalangi. Karena begitu Anda tahu, Anda semakin berbahaya. Maka itu tadi saya ada tulis ranking in the spiritual. Ranking kita tidak sama, saudara. Saudara dengan kiri kanan saudara, rankingnya tidak sama di alam roh. The more you do something for God, rankingmu naik. If you don't do anything for the kingdom of God, sebaliknya. Nangkap ya? Make sense sekali ya, saudara. Ranking kita tidak sama di alam roh, tidak sama, saudara. Tidak sama, nanti kita akan belajar lebih detail. Berkaitan dengan the kingdom mindset, the kingdom of God. Itu dia. Ya, jadi dia akan selalu menghalangi. Nah, saya tahu beberapa dari kita bahkan untuk sampai hari ini pun sudah dihalang-halangi. Ya, boleh tanya Pak Gunawan nanti. Saya pun dihalangi untuk sampai hari ini. To be honest, saudara, yes. Gitu loh. Begitu saudara ingin melakukan sesuatu yang saudara tahu itu berguna bagi kerajaan surga, pasti akan dihalangi toh. Ya. Yang menghalangi mungkin belum tentu terlihat. Ada aja masalah yang kelihatannya kenapa ini terjadi dan seterusnya. Oke, saya harus cepat saudara. Dalam peperangan hanya tentara atau militer yang berperang, semua warga sipil akan berlindung atau mengungsi. Nah, ini ada hubungannya dengan mirip dengan peperangan jasmani. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya, ini ada berapa orang, katakanlah 40 orang. Ya, tidak semuanya militer. Tidak. Seperti dalam peperangan jasmani yang maju berperang adalah mereka yang sudah mengalami pelatihan militer dalam tanda kurung tentara. Ya, karena tidak semua orang tentara, banyak yang lebih banyak adalah civilians, orang sipil. Begitu pecah perang antara dua negara, yang maju kan yang tentara toh, warga yang sipil enggak, ngungsi, ngumpet, berlindung. Iya toh. Nah, masalahnya begini, ada orang yang punya kapasitas sebetulnya untuk menjadi tentara, tapi nggak mau, nggak mau. Apa maksudnya? Nggak semua orang mau. Saudara, jika
tawari senjata untuk maju berperang untuk kerajaan surga, itu nggak semua mau loh. Mari kita jujur dengan diri kita, tidak semua mau. Karena kita tahu ada risikonya. Karena kita tahu itu berarti nggak enak, keluar dari zona nyaman. Ya, karena itu berarti harus latihan, keluar dari zona nyaman, menghafal sesuatu. Nggak enak, mendingan diem aja, nonton aja. Jadi begini saudara, saya lupa sampaikan di awal satu hal. Mumpung masih session 1. Pertama, saya sampaikan dulu bahwa this is not a church service. Ini bukan ibadah dan ini bukan khotbah. Ini seminar. Jadi I will be as blunt as possible. Saya akan sebelak-belakan mungkin, tidak akan ada saya tutupi. Jadi jika ada sesuatu yang hard, keras, saya tidak akan membuatnya menjadi lebih lembut. Mohon maaf. Saya udah minta maaf loh. Jadi misalkan ada yang contoh-contoh yang wah kok mirip sama aku ya. So please jangan tersinggung. Itu kebetulan. Jadi the best way adalah pura-pura aja saudara nggak tahu yang ngomong siapa. Saya pura-pura saya nggak kenal saudara. Jadi dari sisi saya akan lebih objektif. Saya sampaikan apa yang harus saya sampaikan. Karena kalau enggak, saya akan, gak enak nih, kayaknya ini cerita ini mirip si A, si B, si C, gimana ya? Udah deh saya skip, nanti jadi gitu saudara, ngerti ya maksudnya ya? Bisa dipahami ya? Jadi saya udah minta maaf di depan. Saya udah minta maaf di depan. Ya mungkin itu, kenapa kok ini jarang ada di gereja. Ya, tapi ini bukan ibadah, jadi this is seminar. Oke, lanjut. Beberapa orang masih percaya tidak mau berperang meskipun mereka sudah memiliki pengetahuan ya. Karena apa? Tahu tidak nyaman. Oke, boleh next slide please. Lebih cepat ya, saya akan lebih cepat. Waktunya ngebut sekali. Oke, tadi apakah masih berlangsung? Yes. Siapa yang terlibat? Semua orang. Kita sudah tahu kenapa. Kalau saudara lahir baru, seharusnya saudara terlibat. Masalah mau apa enggak, nyadar apa enggak, itu lain cerita. Tapi seharusnya saudara sudah terlibat. Karena tidak ada yang namanya stagnan di alam roh, tidak. Kalau saudara tidak sedang naik, saudara pasti sedang turun. Cuman nggak kerasa. Nanti kerasanya kalau sudah jauh di bawah. Kenapa? Karena udah susah naiknya. Ya. Jadi tidak ada stagnan, tidak ada. Kalau saya merasa tidak lagi naik, ya itu berarti saudara sedang turun. Suka nggak suka. Cuman tidak terasa karena tidak terjadi dalam satu malam. Oke, kapan terjadi? Bisa kapan saja di waktu-waktu yang tidak kita duga. Nanti kita akan belajar lebih dalam. Nah, lahir baru tidak membebaskan kita dari pertempuran. Justru sebaliknya. Karena dikatakan senjata kita adalah the weapons, the armor of God. Bukan the armor from God. Bukan hanya senjata dari Allah, tapi senjatanya Dia. Dan itu hanya bisa diberikan kepada orang yang lahir baru, yang di dalamnya ada Holy Spirit-nya. Jadi begitu saudara lahir baru, di dalammu ada Holy Spirit, seharusnya engkaulah yang berperang. Loh, bukankah Allah yang berperang ganti kita? Nanti dulu, nanti kita akan tahu statement itu. Nanti, sabar. Ya, itu benar, 100% statement itu juga benar. Oke? Tuhan berperang ganti kita, itu benar. Tapi sering kita lupa. Tuhan juga berperang melalui kita. Jadi mentalitas perjanjian lama dan mentalitas perjanjian baru itu tidak selalu sama. Yohanes 14 ayat 12, kalau ada slide-nya boleh, please. Kalau ada slide-nya. Kalau nggak ada, that's okay, nggak apa. Yesus berkata, Yohanes 14 ayat 12, kurang lebih, itu dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Ini suka nggak suka Yesus yang ngomong. Kita mau argumen ini Yesus yang ngomong. Maksudnya apa? Kalau Yesus berhadapan sama roh jahat, demikian pula engkau. Kalau Yesus harus memerangi roh-roh di balik orang Farisi ahli Taurat yang disponsori oleh demonic spirit, you will do the same. Ini dia. Engkau akan melakukan apa yang aku lakukan. Ya. Bahkan Yohanes 16:33, nggak ada ayatnya, that's okay, dikatakan, in this world you will have tribulation. Engkau akan mengalami penganiayaan di dunia. Yesus ngomong gitu loh. But be of good cheer. I have overcome the world. Ya, nggak bisa lari, nggak bisa. Oke, kasih karunia bukan hanya berarti diam dan menunggu. Biar Tuhan aja yang bikin.
Biar Tuhan yang melakukannya. Tetapi kasih karunia memberdayakan kita untuk beroperasi sebagai Kristus. Nah, what's this? Sebagai Kristus. Ini bukan salah cetak, saudara, benar. Sebagai Kristus. Beberapa orang sudah mengerti maksudnya, tapi mungkin beberapa saudara kaget dengar statement sebagai Kristus. Apa maksudnya? Bukankah kita hanya manusia biasa yang percaya kepada Kristus Yesus? Tapi bagaimana dengan sebagai Kristus? Kalau saudara tahu Kolose 1:27 itu dikatakan Christ in you. Dan Ibrani 3 ayat 14 dikatakan engkau adalah partakers of Christ. Engkau mengambil bagian di dalam Kristus. Di dalam Kristus. Engkau akan melakukan apa yang kulakukan. Itu Yesus bilang. Sehingga Kristusnya sudah dipindahkan ke dalam. Saya nggak akan fokus di situ karena itu sebetulnya topik yang sedikit berbeda. Tapi perhatikan, nah ini become partakers of Christ. Ini bahasa Inggris ya, karena bahasa Indonesia nggak sama. Ya beberapa ayat saya harus ambil bahasa Inggris karena bahasa Indonesia tidak persis sama. Lebih strong di dalam bahasa Inggris. Nah, kasih karunia is very important karena kita diselamatkan karena kasih karunia. Tapi kasih karunia itu the beginning, awal. Masalahnya begini, kalau kita memandang grace itu hanya sebagai sesuatu yang kita terima itu 100% betul, tidak salah. Kita terima, itu betul. Tapi habis terima kita duduk diam. Maka dijamin jika di kiri kananmu ada orang sakit, orang butuh Yesus, engkau tidak akan berbuat apa-apa. Karena mentalitas kita, pokoknya saya sudah punya tiket ke surga. Ada orang di kiri kanan saudara minta tolong dong doakin, saya sakit, saya mengalami ini, keluarga saya begini. Hanya untuk engkau berjalan maju dan menumpangkan tangan in the name of Jesus be healed. Saudara akan mikir 100 kali. Karena mentalitas kita tidak sampai. Jadi bagaimana? Saudara harus shift dari grace sebagai something that you receive sampai ke area grace is the power of God that will empower you. Kasih karunia Tuhan yang akan menguatkan engkau, memberi kekuatan buat engkau untuk melakukan apa yang Yesus lakukan. Harus sampai situ. Harus sampai situ. Baru tadi Yohanes 14 ayat 12 itu bisa dilakukan. Yesus bilang, kamu akan melakukan seperti yang aku lakukan. Kalau enggak, mau ada 101 juta orang Kristen, enggak berubah dunia ini. Nangkep maksudnya saudara ya? Ya. Ini introduction. Ya, next slide please. Next slide. Tadi saya udah minta maaf, jadi nggak apa-apa. Ya, next slide please. Ayat berikutnya, slide halaman berikutnya. Nah, jangan takut. Oke, nah ini kabar baiknya. Jangan takut. Spiritual warfare masih ada, betul, musuh masih ada. Sudah dikalahkan? Yes, sudah dikalahkan. Ini saudara harus pegang ya. Jangan takut nanti begitu kita masuk mengenai senjata musuh, taktik musuh, apa yang dia lakukan, apa yang dia bisa lakukan, apa yang ternyata dia telah lakukan yang kita nggak sadar. Ini saudara harus ingat. Ingat please. Jangan takut. Ini trademarknya Yesus. Begitu Yesus muncul, kalau Yesus muncul di depan saudara, mungkin kalimat pertama dia akan bilang, fear not. Jangan takut. Amin. Ya, ini trademarknya. Jangan takut. Jangan takut. Ya, begitu saudara tahu informasinya, saudara dapat knowledge-nya, saudara punya understanding-nya, jangan takut. Itu ayatnya banyak sekali, saya nggak akan go through semuanya. Saudara boleh catat atau foto, screenshot ya, nanti buka. That is amazing. Tapi satu hal, ya, satu aja. 2 Timothy 1 verse 7. Ya, Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Ayatnya berkata demikian. Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Berarti ketakutan is spirit, roh. Kan dikatakan Tuhan tidak memberikan pada kita roh ketakutan. Jadi pada saat kita mengalami takut, you name it, itu ada sponsornya yang tidak terlihat. Something in the spirit. Bukan dari Tuhan. Ya, Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ya, dan penting sekali kita memiliki revelation atau pewahyuan tentang siapa kita di dalam Kristus, at least 3, ya. Kembali ke slide-nya please. Siapa kita di dalam Kristus, apa yang Kristus Yesus telah lakukan, ya. Dan revelation tentang kasih Bapa, the love of the Father, grace and mercy. It's very important. Sangat penting, ya. Ya. Sorry kalau terlalu cepat, tapi karena
I'm trying to cover many grounds. Oke, next slide please. Nah, kita akan belajar perbedaannya antara spiritual warfare dan natural warfare. Peperangan sesungguhnya, peperangan jasmani dan peperangan rohani, perbedaannya. Yes. Berikutnya. Belum keluar itu bawahnya. Satu klik lagi boleh? Perbedaannya adalah nggak keluar. Ya, pertama, perbedaannya, kita tidak bisa melihat musuh di dalam peperangan rohani. Peperangan jasmani musuhnya kelihatan, peperangan rohani nggak kelihatan. Jadi pertanyaannya mau lari kemana? Peperangan jasmani bisa lari, bisa ngumpet. Bisa, gali tanah ngumpet, bikin bunker di bawah tanah ngumpet, bisa. Peperangan rohani mau lari kemana? Nggak bisa lari. Nggak bisa, saudara. Kita tidak bisa bersembunyi. Dan tidak ada gencatan senjata. Saudara ngerti ya, gencatan senjata itu pada saat dua pihak berperang, kelamaan berperang, nggak kelar-kelar, masing-masing babak belur, lalu seringkali diusulkan gencatan senjata. Gencatan senjata itu break dulu, itu gencatan senjata. Seperti yang terjadi di Timur Tengah sekarang, itu gencatan senjata berkali-kali. Maksudnya kedua belah pihak setuju untuk tidak saling melancarkan serangan untuk sekian waktu. Itu gencatan senjata, ceasefire. Seminggu nggak boleh melemparkan roket seminggu. Ya, janjian, itu janjian walaupun biasanya dilanggar. Nah kalau spiritual warfare, saudara mau janjian sama iblis? Nggak bisa. Nggak ada. Jadi itu tidak ada. Dan tidak ada pilihan damai. Peperangan jasmani masih ada pilihan damai. Perang terlalu lama, kehabisan resource, negara yang satu akan mengajukan, udah deh kita damai aja. Dengan syarat begini. Ya kan? Persyaratan perdamaian. Tapi peperangan rohani tidak ada. Tidak ada. Kenapa? Karena kita tahu musuh kita siapa. Ini perbedaan-perbedaannya. Nah, persamaannya juga ada. Persamaannya boleh. Slide selanjutnya. Persamaannya adalah, ya, nomor satu, bisa terjadi korban. Yang namanya peperangan itu bisa terjadi korban. Lalu intensitas yang berbeda. Maksudnya apa? Bisa sengit, bisa tidak sengit. Peperangan itu ada yang sengit ya. Korbannya banyak, tapi juga ada peperangan yang sangat subtle, soft, tidak sengit, nggak kelihatan, bahkan sampai tidak terasa. Itu bisa terjadi dua-duanya. Yang peperangan jasmani juga bisa begitu. Lalu ada waktu durasi peperangan. Biasanya perang itu selesai jika satu pihak sudah kalah atau satu pihak menyerah, satu pihak sudah menang, sudah ada bendera putih, itu selesai, sudah. Ya, ini bisa selesai juga. Ada senjata yang terlibat. Dua pihak menggunakan senjata mereka masing-masing untuk saling mengalahkan musuh. Lalu ada yang namanya pengerahan pasukan di dalam peperangan rohani juga ada, saudara. Mirip. Ini persamaannya. Ada taktik yang dipakai, strategi, taktik untuk mengalahkan musuh dan bisa bersifat frontal, head to head atau terselubung. Ya, next slide please. Siapa musuh kita? Ya, saudara saya rasa sudah tahu sampai tahap ini. Ya, musuh kita adalah yang tidak terlihat tadi, Efesus 6. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Itu menunjukkan bahwa musuh kita tidak terlihat, bukan physical, ya, spiritual. Nggak kelihatan, musuh kita nggak kelihatan. Ada orang bertanya, gimana saya harus berperang kalau musuh saya nggak kelihatan? Bagaimana bisa mengalahkan musuh? Lah, musuh bisa melihat saya tidak bisa melihat. Makanya kita harus tahu yang pertama tadi, musuh sudah dikalahkan. Amen. Jangan lupa dan jangan takut. Jangan takut is a must. Ingat baik-baik, saudara. Ya, bukan melawan darah daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah. Nomor satu. Yang kedua, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, lalu melawan roh jahat di udara. Itu empat itu tidak sama. Itu adalah ranking in the spirit di dalam kerajaan gelap. Mungkin nggak ada waktu sih saya jelaskan detailnya. Kalau ada mungkin nanti, tapi kalau nggak ada nanti di session berikutnya tentang spiritual power and authority di seminar berikutnya. Tapi itu nggak sama. Apa yang dilakukan pemerintah-pemerintah, principalities, penguasa-penguasa, ya, dominions, penghulu-penghulu dunia, spiritual wickedness bahasa Inggrisnya, itu nggak sama. Mereka punya tugas yang berbeda-beda. Itu menunjukkan bahwa di dalam kerajaan surga, in the kingdom of heaven, ada ranking. Kingdom itu pemerintahan negara. Itu ada rankingnya tuh. Ada presiden, ada perdana menteri, mungkin ada menteri dan seterusnya. Demikian pula kalau ada kingdom of darkness itu juga ada rankingnya. Nggak sama. Tidak sama, saudara. Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh, membinasakan. Ya, tapi aku datang supaya
Mereka memperoleh hidup dan hidup dalam berkelimpahan. Ingat ya, yang datang dua-duanya. Ini Yesus yang ngomong, aku datang. Yesus datang tuh. Tapi bukan cuma dia toh yang datang, lihat tuh, pencuri datang. Dan begitu pencuri datang, dia tidak akan ngetok pintu saudara, dia tidak akan minta izin. Makanya disebut pencuri. Nah, ketidakfahaman orang-orang Kristen, begitu sesuatu terjadi langsung, kenapa Tuhan kau mengizinkan? Weh, ntar dulu, pencuri itu nggak minta izin. Sejak kapan pencuri minta izin? Tidak ada. Kalau dia minta izin, dia bukan pencuri. Nah, apa maksudnya ya? Understanding. Perhatikan baik-baik. Pencuri datang. Pencuri pasti mencuri. Saudara tahu kenapa Tuhan menciptakan dunia ini? Analogi. Mengapa Tuhan menciptakan dunia ini? Karena Dia adalah pencipta. Begitu loh. Kenapa Dia menciptakan dunia ini? Karena Dia adalah creator. Maka Dia create something. Kenapa Dia memberkati? Karena itu natural sifat alaminya Dia adalah giver. Jadi begitu saudara ketemu yang namanya pencuri, saudara tahu apa yang akan dia lakukan. Gak usah ditebak-tebak, dia pasti curi something. Pasti. Karena karakternya dia. Nangkep ya? Oke. 1 Petrus 5 ayat 10. Sadarlah dan berjaga-jaga karena lawanmu, jelas sekali disebut siapa? Si iblis. Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum. Seperti singa. Dia bukan singa, cuman seperti. Seperti singa yang mengaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dia harus mencari. Ada kata mencari. Dia cari. Dia cari yang mana yang bisa saya telan. Kenapa dia harus cari? Karena tidak semua orang bisa ditelan. Beberapa di antara saudara tidak bisa ditelan. Jadi dia harus cari. Yang itu saya bisa telan, mungkin yang itu nggak bisa, yang itu dan seterusnya. Understanding is very important. Next slide please. I gotta be quick. Knowing the battle, what kind? Nah, ini informasi. Battle of attrition, stamina adalah jenis peperangan yang akan menguras tenagamu karena panjang, tidak selesai-selesai. Musuh tahu kalau dia berhasil menjebakmu masuk ke dalam konflik yang panjang sampai satu titik kecenderungan manusia capek udah nyerah. Dia tahu. Jadi ada jenis peperangan yang seperti ini. Battle of stamina, battle of distraction. Ini populer sekali, terutama zaman modern. Jika dia tahu Tuhan punya rencana luar biasa atas hidup saudara, yang dia lakukan adalah mengalihkan kita dari track kita. Cukup. Tiba-tiba saudara di dalam sebuah KKR ada seorang evangelis menubuatkan sesuatu. Engkau akan dipakai Tuhan luar biasa begini-begini. Musuh tahu. Alihkan. Jangan sampai dia mencapai tujuan. Jangan sampai engkau mencapai destinimu. Cukup dialihkan. Dan mengalihkannya tidak drastis. Tidak saudara. Saudara tahu kalau ada dua garis lurus. Satu dimiringin, satu derajat. Gak kelihatan toh. Tapi begitu garis itu ditarik begitu panjang. Lama-lama akan kelihatan. Loh, ini ternyata miring. Begitu caranya dia. Mengalihkan secara halus. Secara perlahan. Mengalihkannya gimana nanti kita akan belajar lebih jauh. Now, battle of misrepresentation atau accusation atau tuduhan. Maksudnya apa? Ada satu kondisi konflik peperangan yang bertujuan untuk membuat saudara itu lupa, tidak tahu, atau tidak memahami status saudara di dalam Tuhan. Karena orang yang tahu status mereka di dalam Tuhan akan sangat berbahaya. Jadi itu akan dikecoh, akan digoncang. Seperti Yesus sendiri berhadapan dengan iblis, ya, saat dia berpuasa 40 hari di padang gurun, iblis ngomong gini kan, "If you are the son of God, ubah batu ini jadi roti." Begitu kan? Jika engkau anak Allah. Jadi sebetulnya yang diserang itu bukan ini orang lapar nih, supaya dia mau makan, enggak, tapi if you are the son of God, karena 100% iblis tahu beberapa hari sebelumnya Yesus keluar dari sungai Yordan habis dibaptis, langit terbuka, ada suara yang berkata, "Inilah anakku yang kukasih." Identitas toh, itu digoncang. Jika engkau benar anak Allah, itu yang akan digoncang. Identitas saudara. Identitas saudara. Manipulation atau deception atau wrong teaching atau modern culture, ini juga battle.
Manipulation itu ini berada di sini saudara, ya. Dimanipulasi sehingga apa yang keliru dianggap sebagai kebenaran. Ini anak muda bahaya. Ya, lalu direct attack, serangan secara langsung, sakit penyakit dan seterusnya ini bisa terjadi. Oke, next slide. Ini nggak ada jamnya ya? Bentar. Session 1 habis jam berapa ya? Ya? 10.30 habisnya? Udah habis harusnya. Session kedua startnya jam? Berarti 10.45. Oke, berarti ya sudah. sorry banget. Bener-bener, so sorry, bener-bener.